Halo semuanya, selamat wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Legenda Iblis Kekacauan. Kita masuk di part 6. Di awal video ini, ketika Nyonya Seok tiba di ruangan perawatan Jeong dan mengatakan jika ia ingin berbicara dengannya, Go-chan pun seketika menunduk hormat padanya. Salam, Nyonya pertama. Mendengar hal itu, Jeong pun seketika berpikir, pertama, kalau begitu, wanita ini istri pertama yang berasal dari klan Seok. Nyonya Seok, penjaga juga menganggap dia orang yang paling perlu diwaspadai. Dia berasal dari klan bela diri dan lumayan menguasai seni bela diri. Kamu berkata, dia juga orang yang lebih cerdas dibanding istri yang lain. Kalau tidak salah, aku harus lebih waspada pada dirinya dibanding anak pertamanya, Mo Kyung-ho. Setelah berpikir seperti itu, Jeong pun memberikan salam hormat padanya. Salam, Nyonya pertama. Saya minta pengertiannya karena saya tak bisa berdiri karena kondisi kaki saya yang sekarang ini. Melihat sikap Jeong seperti itu, Go-chan pun bisa bernapas lega. Bahkan ia berpikir, dia menyambutnya lebih baik dari dugaanku. Kalau dia bisa menjawab semua yang dia katakan tanpa masalah ini. Namun sebelum Go-chan menyelesaikan pikirannya, tiba-tiba saja Nyonya Seok berkata, aku datang kemari bukan untuk mendengar salahmu. Dan tepat setelah mengatakan itu, sebelum Jeong bisa bereaksi, Nyonya Seok langsung memukul kaki kiri Jeong sendiri hingga lukanya kembali terbuka. Ceras. Hal itu pun membuat Go-chan tersentak kaget. Apa? Meski begitu, dikala Go-chan akan bereaksi, ia dikejutkan ketika menyadari ada sebilah pedang tepat di samping lehernya. Kau jangan bergerak. Kemudian, di saat Go-chan tak bisa berbuat apa-apa, Nyonya Seok mendekat ke arah Jeong lalu menuturkan, sepertinya kau benar-benar sakit, pasti berat. Kau harus terluka lebih banyak lagi untuk membuat kebohonganmu lebih meyakinkan. Kau memberikan testimoni yang lumayan, cukup meyakinkan pada Lord Menor dalam. Tapi ada satu hal yang kau lewatkan. Saman itu tak mungkin dirasuki selama ritual. Tapi dia menggila seperti itu. Beraninya kau membohongiku dengan kebodohan seperti itu. Bersama dengan tawa jahatnya, Nyonya Seok menampar Jeong hingga ia terpental ke samping kiri kasurnya. Meski begitu, Nyonya Seok masih terlihat belum puas. Bahkan ia melanjutkan, aku tidak akan bertanya dua kali apa yang kau lihat dan kau dengar. Namun, bukan jawaban yang ia dapatkan. Nyonya Seok malah dikejutkan ketika Jeong meresponnya dengan tawa yang begitu mengerikan. Melihat sikap yang seperti itu, Nyonya Seok pun yang kebingungan bertanya, wah, apa dia jadi gila? Kemudian, Jeong pun menghentikan tawanya dan ia memerintahkan Demonic Mo untuk mencoba menyerang Lady Seok. Demonic Mo. Namun Demonic Mo sendiri malah melewati tubuhnya Seok dan ia mengangkat pelayan di belakangnya. Meskipun Nyonya Seok merasakan ada sesuatu yang melewatinya, ia lebih dikejutkan ketika melihat pelayannya yang kini melayang di udara akibat dicengkram lehernya oleh Demonic Mo. Melihat hal itu, Nyonya Seok pun kembali teringat dengan keadaan Saman Byosin yang sebelumnya begitu mengerikan. Meski begitu, Jeong memanfaatkannya untuk mendekat ke arahnya menuturkan, manuskrip, rahasia, dan segelnya. Bukankah itu yang kau perlukan? Meskipun saat itu keadaannya begitu kacau karena pelayannya tengah melayang di udara, perhatian Nyonya Seok tertuju
pada kalimat Jeong di belakangnya, hingga ia pun berbalik menatapnya dengan tatapan yang begitu penasaran. Kemudian Jeong melanjutkan, maka harusnya kau mendekatiku untuk bernegosiasi daripada mengancamku. Entah kau percayaiku atau tidak, itu pilihanmu sendiri. Aku tak ingin menjadi Lord Manor, tapi bukan putramu saja yang ingin menjadi Lord Manor. Karena kau sudah memperlakukanku seperti ini, aku tak punya pilihan lain selain bekerja sama dengan kakak kedua. Ya, si bungsu yang paling berbakat di bela diri kan? Karena aku kurang akrab dengannya, mungkin menyerahkan manuskrip itu bisa jadi cara kami berdamai loh. Mendengar semua perkataan Jeong, Nyonya Seok pun seketika terjatuh, terduduk, saking kagetnya. Meski begitu, Jeong tak berencana menghentikan sikapnya, di mana ia melanjutkan, apa kau sadar sekarang, bukan kau yang berada di atas situasi ini? Ya, malam ini dingin, hati-hati di jalan. Beberapa saat kemudian, di kediaman Nyonya Seok, Blessing Flower Heart, di kamarnya, terlihat dirinya yang begitu murka, kesal sekaligus jengkel dengan sikap Jeong sebelumnya. Beraninya dia, beraninya bajingan. Lihat kemarahannya, penjaga di sana yang mengikutinya mencoba untuk menenangkannya. Tenanglah, Nyonya. Namun, perkataan penjaganya malah membuat Nyonya Seok semakin menjadi-jadi. Tenang, apa kau bisa tenang sekarang? Seorang bocah ingusan mengambil semua hasil kerja kerasku. Kini, Nyonya Seok mengambil napas panjang, mencoba mendinginkan kepalanya. Aku lengah karena aku kira dia bodoh. Aku kira dia akan mengatakan segalanya jika dia ditakut-takuti. Kenapa dia tiba-tiba berubah? Dia seperti orang yang berbeda. Mungkinkah selama ini dia menyembunyikan dirinya yang sebenarnya? Kalau dipikir lagi, dia sering dipuji pintar oleh orang-orang. Tapi setelah kematian ibunya, keluarga pihak ibunya mulai kehilangan pengaruh. Mungkin dia merubah sifatnya untuk melindungi dirinya. Seharusnya aku tak lengah. Apa yang terjadi? Melihat raut wajah kecewa Nyonya yang dilayaninya, penjaganya berkata, Nyonya, saya akan membunuhnya sebelum dia memulai hal yang bodoh. Namun, Nyonya Seok langsung menyangkalnya. Tidak, lebih buruk lagi jika rahasia tentang manuskrip itu jatuh ke orang lain. Aku tidak akan membiarkan dia seenaknya. Beritahu Papillon Phoenix mengenai kematian Saman Myosin. Meskipun perintah Nyonya yang ia layani membuatnya tersentak kaget, penjaganya tak punya pilihan lain selain mengangguk menjalankan perintahnya. Papillon Phoenix, baik Nyonya. Saat itu Nyonya Seok berpikir, Papillon Phoenix, organisasi tempat Saman Myosin, Mokyungon, semuanya tak akan sesuai rencanamu. Malam pun kian larut. Di tengah malam, di medical hall, terlihat Jeong yang tengah asik membaca buku yang ia dapatkan dari Saman Myosin. Ringkasan Master Chu, kitab asli dari Yin Yang Academy. Saat orang yang mati berubah menjadi roh jahat karena masalah yang belum selesai, kekuatannya ditentukan oleh berbagai kondisi. Pertama, roh merah, roh yang terikat pada suatu lokasi tertentu. Kekuatannya terbatas pada memberikan rasa merinding pada orang. Kedua, roh oranye, mereka bisa menempel pada tubuh manusia, menyebabkan pegal dan capek, bahkan sakit. Ketiga, roh kuning, mereka adalah roh berbahaya yang harus dieksersis. Roh kuning bisa membunuh orang. Di saat Jeong membaca buku itu, Demon Nikmo muncul di sampingnya, seakan memberitahu jika ia telah melaksanakan tugasnya. Apa kau menemukannya? Melihat Demon Nikmo yang mengangguk, Jeong pun berpikir, kurasa Demon Nikmo adalah roh kuning. Lalu Jeong pun berdiri mencari sebuah petunjuk tentang
sesuatu yang akan mengaktifkan mekanisme di balik dinding tersebut. Daun layu, mereka menandai pintunya dengan tanaman yang jarang ditemukan dan menikmang berguna untuk menemukan jalan menuju bawah tanah atau untuk pengintaian. Tapi kekuatannya tak mempan pada Nyonya Seok. Berkat itu, dia mengincar pelayan yang di belakangnya. Padahal aku bisa menggunakannya pada Gochan. Aneh. Apakah Nyonya Seok adalah ahli bela diri tingkat 1? Kalau begitu, roh kuning tak akan bekerja pada penjaga kam karena dia berada di level yang sama dengannya. Kemudian, setelah menemukan kodenya, sebuah pintu pun terbuka di antara rak-rak obat di sana. Namun sebelum Jeong melangkah masuk ke dalam pintu itu, Jeong menyelesaikan bacaan bukunya. Baiklah, sepertinya aku akan mendapatkan roh yang lebih kuat. Roh yang keempat, roh hijau. Roh jahat yang sudah ada selama puluhan tahun memiliki kemampuan untuk mengendalikan area sekitarnya dan menyebabkan halusinasi. Sangat berbahaya, harus dimusnahkan. Oke, ayo pergi mencari manuskrip rahasia dan segelnya. Kini, sembari melangkah masuk menuruni anak tangga, Jeong berpikir, cukup dalam. Dia menggali lubang sedalam ini hanya untuk menyembunyikan manuskripnya. Ya, aku rasa itu cukup berharga karena itulah semua orang mengincarnya. Tak ada ruginya kalaupun aku memilikinya, karena kekuatan Demon Nikmo tak bisa digunakan pada penjaga kam. Aku harus mendapatkan kartu lain yang bisa kugunakan melawannya. Di sana kah? Beberapa saat kemudian, Jeong pun telah tiba di ujung anak tangga tersebut. Namun di saat ia buka pintu terakhirnya, ia dikejutkan ketika melihat ada area yang cukup luas di balik pintu tersebut. Di bawah ruang obat, di belakang pintu keempat, kan kalau tidak salah, pintu batu nomor 4. Di sana, Jeong pun melangkah menuju ke belakang pintu nomor 4. Dan saat ia membuka pintunya, ia kembali dibuat merasa aneh ketika melihat area panjang, kosong, tak ada apapun di sana. Aku masih harus jalan lagi kah? Apa ini tidak masalah? Namun, baru beberapa langkah ia berjalan, Jeong tak sengaja menginjak sebuah mekanisme jebakan hingga sebuah batu terjatuh tepat di atasnya. Tentunya Jeong pun langsung melompat dan menghindari batu tersebut. Dars! Wah, aku tak menyangka akan ada jebakan. Namun ternyata jebakannya bukan hanya itu saja. Mulai dari tombak bambu, anak panah, dan bahkan batang pohon besar. Satu persatu jebakannya mulai meluncur ke arah Jeong. Meski begitu, Jeong bisa menghindarinya sembari berpikir, sepertinya rintangan yang sebenarnya baru dimulai sekarang, tersembunyi di bawah tanah, dipenuhi dengan perangkap mematikan. Apakah manuskrip ini seberharga itu? Atau ada sesuatu yang lain di sini yang lebih penting? Ya, aku rasa aku sendiri yang harus mencari tahu. Tak berselang lama, setelah melewati sumber rintangan itu, Jeong pun tiba di ujung ruangannya. Ternyata sudah sampai. Di mana ada sebuah bangunan yang berdiri lumayan megah. Jeong pun melangkah masuk, memperhatikan sekitarnya, sembari berpikir, aku tak menyangka kalau tempat ini akan dibuat dengan kayu, karena ini ada di bawah tanah. Ditambah lagi semuanya simetris dan kelihatannya seseorang pernah tinggal di sini. Apa mungkin ada yang berlatih di sini? Di ujung ruangannya terdapat sebuah meja yang di atasnya ada sebuah kotak kayu. Setelah membuka kotak kayunya, Jeong pun bisa melihat ada 2 buah buku yang tersimpan di sana. Ya, apapun itu. Unbending Resolve dan Wooden Sword Heart Technique. Gochan berkata kalau manuskrip rahasia itu terbagi menjadi 2, 1 teknik pedang dan 1 teknik kultivasi. Ambil keduanya aja kali ya. Tapi rasanya aneh saja kalau hanya 2 manuskrip ini yang tersembunyi di ruangan sebesar ini. Di tengah rasa anehnya, Jeong pun
memperhatikan sekitarnya dengan seksama dan matanya tertuju pada sebuah kotak kayu di pojok ruangannya. Apa itu? Rasanya aneh. Kotak seperti itu ada di sana, mengingat arsitektur ruangan ini dan juga ada bekas itu ditarik ke sana. Jeong pun kini berusaha menggeser kotak kayu itu. Oke, mungkin saja ini diletakkan di sana untuk menyembunyikan sesuatu. Sudah kuduga ada sesuatu di bawah lantai itu. Sesuai dugaannya, Jeong pun menemukan sebuah pintu rahasia di bawah lantainya. Dan di saat Jeong membuka pintu itu, ia mendapatkan sebuah kotak kayu yang disegel hingga membuatnya penasaran. Kotak kayu disegel segala lagi. Di dalamnya terpancar energi yang serasa jahat. Ada sesuatu yang disembunyikan dalam kotak ini yang bukan manuskrip biasa. Karena begitu penasaran, Jeong pun melepaskan segala manuskripnya. Namun di saat ia membuka kotak tersebut, tiba-tiba saja lampu yang ia bawa mati seketika. Kenapa lampunya? Dan saat itu, Jeong merasakan ada hawa yang begitu aneh ketika ia melihat benda yang ada dalam kotaknya, yang mana terdapat buku dengan sampul kulit. Melihat sampulnya dan juga aura yang dirasakannya, Jeong pun menyadari jika itu bukanlah buku biasa. Buku itu memiliki tekstur dan aroma yang memuakan. Buku itu terbuat dari kulit wajah manusia. Namun, alih-alih ketakutan, Jeong malah tersenyum puas seakan mendapatkan sebuah harta karun. Sementara itu, di sebuah ruangan yang begitu terang benderang, terdengar suara alunan musik yang begitu bergembira. Genderang, mainkanlah genderangnya. Lebih keras, lebih berwarna. Benar begitu semuanya, ayo angkat tangannya. Baiklah, bagus. Ternyata ruangan tersebut sedang diadakan pesta yang diadakan oleh tuan muda kedua Mok Sword Manor, Mok Eun-pyo. Itu luar biasa. Rasanya aula utama Mok Sword Manor tampaknya lebih cerah hari ini. Pasti itu karena aku selangkah lagi untuk menjadi Lord Manor. Itu semua berkat kau yang bergabung ke sisiku, penjaga kau. Videonya pun diakhiri dengan di saat tuan muda kedua menyambutnya, penjaga kau tersenyum hormat membalas, "Salam, tuan muda kedua." Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.